Pemirsa, musisi Faris RM dituntut 6 tahun penjara atas kasus penyalahgunaan narkoba. Faris akan menyampaikan pledoi atau nota pembelaan di hadapan majelis hakim. Dua menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Sidang tuntutan kasus narkoba dengan terdakwa musisi senior Faris Rustam Munaf atau Faris RM kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jaksa penuntut umum membaca tuntutan hukum 6 tahun penjara untuk musisi legendaris tersebut atas dugaan penyalahgunaan narkoba. Kuasa hukum pelantun Sakura itu menilai tuntutan tersebut tidak tepat dan akan melakukan pembelaan pada persidangan berikutnya. Faris RM ini dituntut 6 tahun penjara. Tapi dia adalah pengguna, tapi tampaknya dia dituntut sebagai pengedar juga, begitu. Jadi kita kemudian akan melakukan pembelaan, tapi yang paling penting kan fakta-fakta di persidangan sama-sama sudah kita ketahui bahwasanya seorang Faris RM adalah pengguna. Ini merupakan keempat kalinya Faris RM berhadapan dengan hukum dengan kasus penyalahgunaan narkoba. Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembelaan dari tim kuasa hukum. Dari Jakarta, Elisa Jangbati, A-News melaporkan. Pemirsa, waspada aksi penipuan yang dilakukan oleh komplotan pelaku dengan modus menjadi sales sepeda listrik. Aksi pelaku terekam kamera pengawas. Inilah rekaman kamera pengawas yang merekam detik-detik pelaku melancarkan aksinya di Jalan Haji Maruf, Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. Menurut korban, pelaku yang berjumlah 5 orang berpura-pura menawarkan sepeda listrik. Namun, lantaran korban mengaku tak memiliki uang, pelaku pun menawarkan pembayaran bisa dilakukan menggunakan perhiasan emas yang dipakainya. Pakai yang ada aja, dia udah ngeliat kalung aku kali ya. Tuh, terus kataku, pakai apa? Pakai kalung, bang. Iya, terus gimana caranya? Ntar aku bawa kalungnya, ntar habis maghrib dibalikin. Ya Allah, dia udah bersumpah-sumpah tuh ya. Ya Allah, Bu, demi Allah, biar sambar geledek, kata dia gitu ya. Ntar abis maghrib saya balikin kalungnya, kata dia gitu ya. Terus sekarang aja jam berapa? Aku bilang kan gitu, udah mau maghrib. Ya Allah, era bulu aja berapa jauhnya sih dari sini Mbak, kata dia kan gitu. Ntar lagi saya balikin. Aku tadi udah gak percaya, Mas. Akibatnya, korban kehilangan perhiasan berupa gelang 5 gram dan kalung emas dengan total kerugian senilai Rp8.400.000. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, A-News melaporkan. Seorang wanita lansia jadi korban penipuan yang dilakukan komplotan gendam. Mengaku bisa menggandakan emas, pelaku membawa korban ke dalam mobil dan melucuti perhiasan korban. Tim gabungan dari Resmo Polda Kalimantan Tengah, Polres Barito Selatan, dan Polres Barito Utara melakukan penyergapan terhadap komplotan pelaku gendam di SPBU Simpang Kurun. 3 pria dan seorang perempuan berhasil ditangkap. Komplotan ini diduga kerap beraksi di sejumlah provinsi di Pulau Kalimantan dengan menyasar wanita lanjut usia. Modus pelaku dengan berpura-pura menanyakan penjual telur asin kepada korban. Para pelaku membangun kepercayaan dengan menawarkan imbalan berupa uang dolar Singapura untuk menunjukkan tempat penjual telur. Korban diajak masuk ke dalam mobil, kemudian salah satu pelaku mengaku orang pintar dan dapat mengeluarkan intan dari mulutnya. Korban yang tergoda lalu menyerahkan seluruh perhiasannya senilai Rp185 juta untuk digandakan. Namun setelah diturunkan dari mobil, korban baru menyadari telah ditipu dan membawa bungkusan yang hanya berisi tisu basah. Dari 4 pelaku, sebagiannya pernah diproses sebelumnya di wilayah Jawa Barat. Untuk asal pelaku sendiri berasal dari daerah Sulawesi Selatan. Para pelaku melakukan modusnya diperkirakan lintas provinsi di Provinsi Kalimantan, Sulawesi, hingga ke daerah lain ya seperti Jawa Barat dan juga Papua. Keempat pelaku dijerat pasal penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun penjara.
Pemirsa, seorang pengendara motor dengan bangganya bisa menerobos jalur cepat di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat tanpa diberhentikan polisi. Video rekaman seorang pemuda yang mengendarai sepeda motor ini viral di media sosial. Pemotor yang belum diketahui identitasnya ini membuat konten berkendara menerobos jalur cepat di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Narasi dalam video ini pun cukup nyeleneh. Pemuda ini dengan bangganya melintas lancar di jalur yang seharusnya tidak dilalui kendaraan roda 2 tanpa diberhentikan polisi. Aksi melanggar hukum yang direkam untuk kepentingan konten media sosial ini telah dilakukannya beberapa kali. Pemirsa, polisi terus menggali fakta dari tersangka pembunuhan terhadap siswi SMA anggota Paskibra. Agar tak dicurigai, tersangka ternyata pura-pura ikut mencari korban bersama warga setelah korban dinyatakan hilang usai latihan Paskibra. Banyak fakta terungkap dari pengakuan YS alias Abai, 25 tahun, tersangka pembunuhan pelajar SMA anggota Paskibra di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Tersangka yang merupakan tetangga korban sempat ikut mencari keberadaan korban yang dilaporkan hilang oleh keluarganya usai mengikuti latihan Paskibra pada 29 Juli lalu. Hal itu ternyata pura-pura dilakukan oleh tersangka guna membangun alibi dan hindari kecurigaan warga. Kapan waktu kau mencari dia? Hari Rabu pagi, Pak. Itu inisiatif kau atau ada yang menyampaikan sama kau ikut mencari? Ada yang menyampaikan, Pak. Padahal udah tahu. Saya berinisiatif ikut juga, Pak. Maksudmu apa itu? supaya nggak ada tanda-tanda aku kena. Iya, Pak. Supaya tidak mengarah ke saya, Pak. Ke kau, agar kau tidak dituduh. Iya, Pak. Padahal kau pelakunya. Iya, Pak. Tersangka sendiri ditangkap tak lama setelah penemuan jasad korban. Tersangka dengan keji membunuh korban karena ingin memperkosa dan merampas ponsel dan sepeda motor korban. Tersangka pun telah mengakui semua perbuatannya. Saat sekarang ini tersangka sedang dalam proses pemeriksaan untuk mendalami motif pelaku melakukan perbuatan tersebut, dan saat kami hasil interogasi pelaku mengakui semua perbuatannya. Korban sebelumnya dilaporkan hilang selama 2 hari oleh keluarganya usai mengikuti latihan anggota Paskibra untuk persiapan peringatan HUT RI. Setelah dilakukan pencarian, jasad korban akhirnya ditemukan oleh pegawai kebun terkubur di dalam lubang. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Seorang WNA asal Australia nekat merampas minibus dan membakarnya di Denpasar, Bali. Bahkan pelaku sempat menabrak 2 orang saat membawa kabur minibus di kawasan Seminyak. Petugas segera memadamkan api yang melalap mobil di belakang rumah kosong kawasan Buana Raya, Pasang Sembian, Denpasar Barat. Petugas harus mengerahkan 2 unit mobil pemadam untuk bisa mengendalikan api agar tidak merembet ke bangunan. Setelah dilakukan penyelidikan, mobil ternyata sengaja dibakar seorang WNA asal Australia, RJW. Bahkan aksi nekat ini dilakukan usai pelaku merampas milik warga di kawasan Seminyak hingga menabrak 2 orang saat melarikan diri. Diduga aksinya ini dilakukan untuk menghilangkan barang bukti. Tidak butuh waktu lama, polisi mengamankan pelaku dan saat ini sudah digelandang ke Polsek Kuta Utara, Badung, Bali. Saat ini polisi masih mendalami motif sebenarnya dari aksi pelaku, mulai dari merampas hingga aksi pembakaran mobil. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan.